Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Soal kasus Hasto, beredar kabar bahwa orang-orang yang melakukan demo adili Jokowi itu merupakan settingan dari Hasto untuk pengalihan isu kepada Bapak Jokowi. Nah, itu semua dibongkar oleh netizen bahwa mahasiswa tersebut yang tergabung dalam kelompok massa aksi itu kabarnya dibayar oleh Hasto. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Apakah betul? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Dalam sidang pra-peradilan, KPK membeberkan banyak bukti dan fakta yang membuat tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak bisa mengelak atas perbuatan. Ini bisa jadi juga pengalihan isu. Ada pengalihan isu. Serem amat. Nah, ini dari segi intelijen kan? Ini isu mengarahnya kemana nih? Angket atau apa? Diarahkan ini isu ke sini. Ada lagi Pak Jokowi. Pokoknya sekarang kan semua orang yang tidak senang kepada Prabowo dan Gibran, semua sekarang menyerangnya Jokowi. Tidak menyerang Prabowo, tidak menyerang Gibran adalah soal MK ya. Tapi semuanya kan arahnya menyerang Jokowi. Bagaimana mendiskreditkan, memojokkan sehingga Jokowi itu tidak bisa bernapas. Kasus Hasto ini satu sisi kan dianggap politisasi, ya kan? Sehingga dia menjadi tersangka. Dan dia menjadi tersangka itu pada periode bukan pada periode Jokowi lagi, tapi pada periode Prabowo. Ya kan? Terus yang melakukan politisasi siapa? Berarti Prabowo. Karena tersangka pada masa Prabowo. Iya juga ya. Nah, mungkin nggak Prabowo itu politisasi terhadap kasus Hasto ini? Apa buat Prabowo penting nggak ini? Bagi Prabowo kasus Hasto ini mau menang di pra-peradilan atau kalah itu nggak penting, ya kan? Nah, tetapi kan kalau ini dikaitkan dengan politisasi, ini berarti kan pemerintah yang baru dong, karena tersangkanya sekarang. 5 pimpinan KPK, ya, ini kan latar belakangnya penindakan semua loh. Penindakan semua? Iya, Pak Setio polisi, ya kan? Kemudian siapa namanya? Pak Fitro sama Pak Tanak jaksa. Ya, kemudian hakim satu, ya kan, kemudian satu lagi jaksa, satu lagi BPKP, BPK ya. Dulu komisioner anggota BPK, artinya semuanya kan tentu nggak bisa kalau misalnya dikatakan ini semua ada bayangan dari presiden yang lama Pak Jokowi, saya pikir enggak lah. Ya, ketika orang-orang yang mereka bayar untuk memfitnah Jokowi tidak lagi mempan, ya, maka satu waktu mereka akan turunkan orang-orang bayaran untuk mendatangi kediaman Jokowi dan mereka akan melakukan demo di sana. Kata Pak Mantan yang melakukan gerakan adili Jokowi itu adalah karena dampak Pilpres. Wah. Berarti nggak nyimak tuh apa saja yang dituntut oleh kelompok-kelompok itu. Yang dituntutkan pengelolaan kekuasaan, pengelolaan politik hukum, ya, proyek-proyek PSN, oligarki, ya, soal
lain-lain yang terkait dengan kebijakan sebenarnya. Nggak ada urusannya sama pemilu kayaknya. Dan kayaknya itu bukan kelompok-kelompok partai politik tuh atau kontestan pemilu kemarin. Apa iya ada orang Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, Hanura, dan segala macam itu di kelompok-kelompok itu? Kok nuduhnya gara-gara pemilu sih? Bapak, ada banyak yang tidak sempurna dari pemerintahan Anda selama 2 periode. Mungkin itulah yang dikritik orang-orang. Jadi menyederhanakan itu menjadi urusan pilpres, saya kira nggak dewasa. Terima saja sebagai kritik. Toh, tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Ya tenang-tenang saja, ngapain mesti direspon, apalagi dikait-kaitkan ke partai politik. Menurut saya itu aneh dan nggak dewasa. Ya, silakan dilihat, kan Bapak punya intelijen. Tahulah siapa yang ada di belakang itu, kelompok mana, ya toh? Apa iya terkait dengan pilpres? Menurut saya sih enggak. Tapi ya kalau laut dipagar 30 km aja nggak tahu, apalagi itu kali ya. Talah. Ya wis lah, Merdeka. Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. Satu kelelahan dipanggang matahari, satu ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Gila emang Det, gila. Lu pikir kejadian kayak begitu itu karena siapa sih? Hah? Ya salah satunya itu karena ulah partai elu, Det. Iya, partai elu yang kemarin make gas melon buat kampanye waktu pilkada. Makanya pemerintah tuh pengen nertipin oknum-oknum yang ngambil haknya rakyat kayak komplotan lu itu, ye. Lu kagak ada niatan gitu, Det, buat nanya ke partai lu dapat gas melon sebanyak itu dari mana, hah? Kagak ada niatan lu kritik ke partai lu sendiri, hah? Lain kali mah kalau mau bagi-bagi gas ya gasnya yang pink, jangan gas melon, gas subsidi pemerintah, ye. Itu namanya ngambil hak rakyat, katanya partainya wong cilik, hah? Aduh, Det, gila emang, gila, gila. Mahasiswa di Yogyakarta demo di bundaran UGM untuk menuntut adili Jokowi. Ubur-ubur ikan lele. Ini harian apa borongan, Le? Lumayan tuh, bisa buat bayar kos selama sebulan. Kemarin di Solo juga ada segelintir orang yang demo adili Jokowi, dan ternyata masanya itu malah banyak yang berkunjung di rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahmi. Dan kalian menyuruh orang untuk mencoret-coret di jalanan, di tembok-tembok dengan tulisan hashtag adili Jokowi. Nah, menurut saya jangan mau ya. Soalnya apa? Coret-coret tembok orang itu ada undang-undangnya. No, kalau nggak percaya no, baca sendirinya. Nah, kemarin di beranda saya ada VT yang lewat, katanya orang yang mencoret-coret dengan tulisan hashtag adili Jokowi itu ditangkap. Ternyata dia dibayar 250.000. Coba bayangin, kamu hanya dapat 250.000, tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dipidana atau minimal kena denda yang lebih besar dari itu. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang beredar bahwa Hasto yang melakukan menggerakkan massa aksi untuk bergerak mengadili Jokowi, dan itu sepertinya Hasto melakukan untuk pengalihan isu agar isunya yang ada di KPK itu dialihkan ke isu kasus Jokowi. Wah, betul-betul Hasto ini, apakah Hasto ini panik ketika rakyat lebih percaya sama Bapak Jokowi? Apa yang dilakukan Bapak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden itu memiliki kerja nyata untuk rakyat Indonesia. Dan netizen membongkar dalam siapa yang menggerakkan massa aksi tersebut, dan ternyata itu memang Hasto. Dan apakah mahasiswa itu tersebut dibayar atau tidak? Bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat?
kayaknya mahasiswa yang melakukan demo itu dibayar oleh seseorang. Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.